A itu tidak, agama itu kacau. Jadi kalau agama tidak kacau. Nah, ketika dia sudah memilih agama, maka kehidupannya harus tidak boleh kacau dong. Jadi kenapa mesti ada kacau? Karena itu menunjukkan bahwa ada nilai-nilai agama yang ia miliki, tentu ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di channel PTM, tepatnya di episode ke-36 tahun kedua, Kamis 23 Desember 2021. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita juga masih menunggu komentar yang positif pastinya. Rekan Lon PTM ya, kita hari ini berbicara edisi spesial karena di akhir tahun akan menyambut hari Natal dan juga tahun baru. Nah, kali ini PTM akan mengangkat tema tentang menyambut Natal di negeri syariah bersama kedua narasumber kita yang telah hadir di studio PTM, Bapak Elyodin Gea SPD MPD sebagai tokoh Kristen Protestan, dan juga Bapak Dr. Abdul Syukur MAG, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya nih, wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Ini Sehat, kali nih, Pak, kuat, hebat lagi. Hebat, luar Iya, biasa, iya. Pak. Oke, salam Pak Gea. Iya, selamat Gimana pagi. kabarnya, Pak? Sehat kali. Sehat sekali, Pak. Ya, Ya. ini pertama ke PTM. Ya, pertama sekali. Iya. Oke, Pak. Ini kita berbicara tentang menyambut Natal di negeri syariah ya. Ini tentu hal yang berbeda. Tapi kita berkenalan dulu nih. Forum Kerukunan Umat Beragama itu Ya, benar. seperti apa nih? Karena kami juga baru dengar. Baik, berdasarkan peraturan Menteri Bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dan pemerintah dalam negeri, itu tahun 2006 nomor 9 dan nomor 8, di sana itu ada amanah untuk pendirian daripada Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian di sana ada aturan dan tata cara bagaimana mendirikan rumah ibadah, kemudian bagaimana mengatur dan mengurus tentang Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi ada di level provinsi, ada di level kabupaten kota, bahkan ada di level tingkat kecamatan. Jadi ada FKUB provinsi, ada FKUB kabupaten kota, dan FKUB kecamatan. Kita di Kota Banda Aceh ada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banda Aceh. Jadi FKUB Kota Banda Aceh. Berarti Bapak ini posisinya di FKUB Banda Iya, Aceh. benar, FKUB Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Kebetulan Kota Banda Aceh kan ibu kota provinsinya Aceh. Berarti ketua provinsinya ada juga nih. Ada juga, Ada ya. juga. Tapi Tapi kita di Kota Kota Banda Aceh. Bapak juga sebagai pengurusnya nih, Pak. Ya, salah satu anggota dari FKUB itu sendiri yang mewakili dari unsur Kristen Protestan. Oke. Jadi di FKUB itu ada berapa agama nih, Pak? Oh ya, kita di Kota Banda Aceh kebetulan ada masyarakat kita yang memiliki agamanya yang pertama Muslim sebagai mayoritas, kemudian yang kedua ada Kristen Protestan, yang ini tokohnya dan pengurusnya Pak Gea hadir bersama kita hari ini. Kemudian ada agama Katolik, kemudian ada agama Buddha, kemudian ada agama Hindu. Yang nggak ada apa? Ya, jadi yang kita tidak punya hari ini di Kota Banda Aceh penganut agama Konghucu. Konghucu. Iya, Emang karena iya. tidak ada, Pak. Karena tidak ada. Jadi Iya. bukan karena tidak ada orangnya, memang Betul. tidak ada agamanya. Iya, tidak di ada. Banda Aceh. Iya. Bapak sendiri sudah lama menjadi pengurus FKUB? Lebih kurang kalau saya menjadi pengurus di FKUB Kota Banda Aceh itu lebih kurang 15 tahun sudah. Iya. 15 tahun. Dan Bapak stay di Banda Aceh ini sekarang? Iya, memang di Banda Aceh, kerja juga di Banda Aceh. Sudah di Banda Aceh sudah lama ya, Pak ya? Memang dari lahir ya? Bukan, Lahir kita lahir di Nias dan mulai sekolah di sini lebih kurang 41 tahun lebih. Baik, 41 tahun Pak Gea ya. Ini Bapak hidup di kota negeri syariah Iya. atau kota syariah. Bagaimana posisi Natal ya, menyambut hari Natal setiap tahunnya, apa yang dirasakan? Kalau khusus di Kota Banda Aceh, merayakan Natal dan Tahun Baru itu sangat nyaman di sini sebab toleransi beragama, harmonis umat di Kota Banda Aceh ini sangat bagus. Penduduk Kristen yang ada di Kota Banda Aceh ini lebih kurang 1.500 sekian, dan mungkin ada yang beberapa tahun tinggal di sini yang
malah ada yang berapa generasi. Ya. Kalau saya sekitar seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin sekitar 41 tahun lebih. Dan selama itulah saya merasakan tidak pernah ada pergesekan ataupun konflik antar umat beragama di Kota Banda Aceh ini, dan pada umumnya di Aceh tidak ada. Sehingga kita umat Kristen yang merayakan Natal dan Tahun Baru tidak pernah ada gangguan. Ya, di gereja-gereja melaksanakan ibadah ya biasa saja. Biasa, tidak ada gangguan. Yang penting kita selaku penduduk yang beragama Kristen Protestan yang merayakan hari raya itu Natal dan Tahun Baru, tetap kita menghargai kearifan lokal di sini. Mudah-mudahan karena kita menghargai kearifan lokal, nggak ada gangguan apa-apa, dan orang-orang sekeliling kita aman-aman saja di sini. Cuma lihat di Banda Aceh itu tidak ada gangguan. Artinya tidak ada konflik tidak pernah ada konflik. 41 tahun di sini. Bukan hanya 41 tahun, jauh sebelumnya barangkali saya dengar-dengar belum ada. Tapi semasa saya sudah sekitar 41 tahun tadi belum pernah ada. Dan kami komunikasi dengan saudara yang muslim cukup bagus, komunikasi, minum kopi di warung bersama-sama, tidak ada gangguan. Baik, Pak Gaya. Terus ini pemirsa PSTM kita juga sering ya mendengar ketika mau menjelang Natal juga Tahun Baru, mungkin pertanyaan ini juga kerap ditanyakan berkali-kali oleh misalnya seseorang, tetapi tetap aja pertanyaan itu muncul. Iya. Ini mungkin Pak Abdul ya atau Iya. Pak Syukur bisa menjawabnya, ini bagaimana untuk menyambut hari Natal? Umat Muslim apa bisa gitu atau enggak? Gitu? Iya, saya kira ini pertanyaan yang Sering sering diajukan. Keseringan ini menunjukkan bahwa teman-teman juga peduli tentang apa yang kita sebut dengan kerukunan umat beragama. Nah, kondisi hari ini di Kota Banda Aceh, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita ada 4 penganut agama di sini. Ya. Ada Islam sebagai mayoritas, ada Kristen, ada Katolik, ya kan? Kemudian ada Hindu, terus ada Buddha lagi di sini, ya. Jadi kan 5 ini bersama-sama di Kota Banda Aceh. Kenapa bisa bersama-sama? Bersama-sama, yang pertama, kita sebagai forum ini tugas kita adalah untuk menjaga. Apa yang kita jaga? Yang pertama, semua ketika sudah memilih agama dan semua yang sudah ada di Kota Banda Aceh, sudah pasti mereka ini memiliki agama. Kalau begitu, tugas yang pertama, mereka wajib menjalankan sesuai agamanya masing-masing. Ketika dia sudah melakukan dan melaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, maka di sanalah kita akan melihat betapa indahnya. Loh, kenapa mesti indah? Karena agama itu indah. Karena setiap pemeluk agama yang sudah dipilih, itu pasti dia mengamanahkan untuk menjaga satu sama yang lain, bahu-membahu, tolong-menolong, tidak boleh saling menyakiti, tapi di mana dia saling membantu. Kehidupan penganut agama di Kota Banda Aceh, apakah Kristen, Hindu, Buddha, Katolik tadi, dan Islam itu sendiri, sebagai penganut agama yang baik, tentu gesekan itu tidak muncul. Maka kondisi di Kota Banda Aceh semakin hari semakin kuat. Kuatnya kenapa? Karena tokoh-tokoh agama yang ada di forum kerukunan umat beragama, mereka juga saling menyuarakan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ketika ada tokoh Hindu kembali ke umatnya, dia menyampaikan. Pak Gea di Kristen ini kembali ke umatnya, menyampaikan informasi-informasi dan ajakan-ajakan untuk memperkuat apa yang sudah dia anut. Dia sebagai penganut agama Kristen, dia harus kuat dengan agamanya. Jadi Injilnya harus dia baca dengan baik, ya kan? Kitabnya itu harus dibaca dengan baik. Setelah dibaca, diamalkan dalam kehidupannya. Mereka yang beragama Buddha, dia punya Tipitaka, dia baca dengan baik. Kemudian apa yang dia baca, kemudian diamalkan dalam kehidupannya. Maka semua agama mengamanahkan untuk hidup lebih baik. Kenapa orang beragama? Dari sisi nama aja agama. A itu tidak, agama itu kacau. Jadi kalau agama tidak kacau. Nah, ketika dia sudah memilih agama, maka kehidupannya harus tidak boleh kacau dong. Jadi kenapa mesti ada kacau? Karena itu menunjukkan bahwa ada nilai-nilai agama yang ia miliki, tentu ada masalah. Masalah yang pertama, dia tidak mengamalkan. Dia tahu mungkin, atau dia baca.
Makanya lewat forum ini kita terus mengajak teman-teman dan sampaikan ke umatnya masing-masing, setelah mempelajari ilmu agama dengan baik, sesuai dengan kitabnya, amalkan, laksanakan. Baik, mungkin Nah Pak itu Syukur, dia. gini, masalah yang kerap sekali terjadi adalah pengucapan hari Natal. Bagi kita itu bisa apa enggak? Itu. Begini, saya kira pengucapan itu, apa bedanya ketika kita hari ini mengucapkan selamat Natal, tapi kalau di belakang itu ganggu mereka? Mana lebih bagus? Atau dibandingkan dengan hari ini kita tidak mengucapkan selamat Natal. Ke Pak Gea saya tidak ucapkan, saya selaku Ketua FKUB, saya tidak ucapkan Pak Gea selamat Natal. Tapi saya selalu menjaga kehidupan teman-teman Pak Gea menjadi kehidupan yang baik. Apakah saya ini sudah mengucapkan Natal atau belum? Saya balik bertanya. Sudah menjaga ya? Nah, jadi sama halnya, apa maknanya sudah jabat tangan? Bermusafahah dalam Islam. Tapi setelah jabat tangan nggak ngomong. Nah, apa artinya? Maka bagi saya sebagai Ketua Forum Umat Beragama Kota Banda Aceh, bukan pada persoalan itu, tapi bagaimana menjaga kerukunan itu sendiri. Nah, kalau teman-teman tidak mengucapkan, maka teman-teman Pak Gea juga nggak marah dia. Kami tidak diucapin, kan gitu. Karena kenapa? Bagi mereka, ada yang beriktikad bahwa ketika mengucapkan selamat Natal, itu adalah menjadi terganggu akidahnya. Silakan, nggak usah diucap. Artinya sesuai dengan Ya, keyakinan ya? karena kan kita punya pelajaran. Kita kan punya pengetahuan. Jadi jangan saling mengganggu. Tidak saling mengganggu itulah juga Mina, itu namanya kita sudah toleran. Oke, baik, ini mungkin ada Oke, pertanyaan gitu. dari Iya. Ainul Fitri khusus untuk Pak Gea ya. Misalnya dia tanya tentang pengucapan Natal itu kan masih ada pro dan kontra di kalangan masyarakat, pendapat ulama pun berbeda. Nah, sebenarnya saudara kita yang beragama Nasrani atau Kristen sedih nggak atau keberatan nggak sih kalau temannya yang Muslim tidak mengucapkan Selamat Hari Natal? Itu gimana ya Pak Gea? Sedih nggak? Kalau menurut kita, Nah, masalah diucapkan tidak diucapkan itu tidak jadi problem sebenarnya. Sama seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, seandainya pun diucapkan tapi rasa di dalam hati itu nggak enak, justru mengganggu, nggak ada artinya. Justru tidak diucapkan pun juga kita nggak jadi masalah, tapi yang kita jaga adalah kerukunan itu, kehidupan bermasyarakat itu sangat cukup damai, nggak jadi masalah, nggak diucapkan juga tidak terjadi masalah. Artinya tidak ada istilahnya marah atau sensitif seperti itu karena Muslim nggak ngucapin gitu. Tapi pada saat momen hari raya, misalnya Idul Fitri ataupun apa itu, sebagai umat Kristiani mengucapkan atau tidak? Bisa nggak atau mengucapkan? Bisa. Kalau mengucapkan selamat Idul Fitri itu untuk saudara kami yang Muslim, kita ucapkan. Kalau masalah pemahamannya diterima atau tidak itu lain cerita. Tapi yang jauh lebih penting adalah kehidupan bermasyarakat harmonis itu lebih jauh daripada ungkapan itu sendiri. Iya, Nah, itu. artinya kedamaian, Ya, kedamaian yang, tidak ada kerusuhan itu lebih penting daripada sekedar hanya ucapan aja, hanya iya. ucapan selamat ini selamat itu, Iya. seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Saya sering sampaikan begini, dengan contoh lain. Apa artinya hari ini kita ucapkan I love you? Ya kan? Tetapi kita nggak pernah makan bareng, jalan bareng, komunikasi dengan baik. Tapi setiap hari ngucapin I love you, I love you. Ya kan? Itulah tadi yang saya sebutkan bahwa sebenarnya yang paling penting hari ini adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang sesuai tuntunan agama. Nah, hari ini kita umat Islam ya menjadi tidak indah ketika kita juga ngomong selamat Natal. Kan tidak indah mengucapkan selamat Natal. Kenapa tidak indahnya? Karena justru kemudian kita tidak menyenangi perilakunya. Ya kan gitu. Oleh karena itu, untuk ngambil jalan tengah, kalau kami sebagai ketua FKUB, nggak ada menyarankan dan mengajak untuk mengucapkan. Karena itu ucapan itu bagi kami itu tidak terlalu penting. Yang penting bagi kami adalah hari ini bahwa kota Banda Aceh harus menjadi kota yang indah, kota yang nyaman, kota yang aman. Kita ini kan representatif loh. Semua orang kan datang ke kota.
Jadi kotaku ini harus menjadi kota yang indah. Kota yang boleh banyak agama di sana, tapi tidak ribut-ribut, aman. Itu yang kita mau. Sehingga teman-teman Kristen ketika dia ke gereja, enak beribadah. Nggak ada yang tanya, lu kemana? Nggak ada begitu. Tapi justru, you Kristen, silakan ke gereja. You Buddha, ayo silakan ke vihara. Oh saya Hindu bang, ayo silakan ke kuil. Tapi saya Muslim bang, ayo ke masjid. Bahkan penduduk yang lebih baik ketika dia punya pertemanan yang baik antara Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan mereka saling mengingatkan. Misalkan, ini hari Jumat, sering nih Pak Gea nih dan teman-temannya, Pak Syukur, ada apa Pak Gea? Ingat nih, hari ini hari Jumat, rapatnya jangan telat. Kenapa? Ingat dong hari ini hari Jumat. Siapa yang mengingatkan umat Islam? Orang Kristen. Kan boleh juga hari ini sebagai teman Muslim karena kawannya itu di sekolah itu ada yang anak Kristen misalnya. Kan boleh kasih tahu, besok hari Minggu jangan ajak-ajak saya. Kenapa? Karena kamu harus pergi ke gereja. Itu adalah namanya pertemanan di dalam konteks kerukunan umat beragama. Gitu Mina. Iya. Terima kasih Pak Syukur atas jawabannya. Ini kembali ke Pak Gea. Pak Gea, ini kan tanggal 26 ini 25. Iya, 25 ya. 25 hari Natal ya. Ini apa yang berbeda dari tahun sebelumnya untuk persiapan tahun ini seperti itu? Kalau perbedaan untuk tahun-tahun sebelumnya nggak ada yang signifikan. Cuman karena sekarang ini bangsa kita lagi dilanda COVID, sehingga persiapan Natal itu ya seperti biasa, ramainya di gereja itu sudah dibatasi jumlahnya, sehingga tidak berkerumun seperti tahun-tahun sebelum COVID-19. Artinya tanggal 25 ini juga ada pembatasan, maksudnya untuk pergi ke gereja untuk merayakan Natal itu seperti apa? Iya, ditentukan harus mengikuti protokol kesehatan. Perayaan tetap jalan, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Oke, secara keseluruhan ini umat Kristen yang ada di Aceh berapa nih jumlahnya Pak Gea? Kalau saya itu kurang paham benar jumlahnya, tapi mungkin tercatatnya itu di Kanwil Kementerian Agama di Bimas Kristen lebih kurang sekitar 36.000 sampai 40.000 orang seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Tapi mereka merayakan Natal itu di kota masing-masing. Ya, di kota masing-masing. Di gereja masing-masing. Ya, tapi kita dengar informasi ada yang sudah melakukan kegiatan perayaan Natal di daerah-daerah dan berjalan dengan baik. Sampai hari ini belum ada gangguan. Dan kita doakan ke depan terus keharmonisan ini berjalan dengan baik. Pak Gea, apa sih makna toleransi bagi Pak Gea yang sudah lama hidup di Aceh? Apakah selama ini kan sering berteman ya sama ya kita ya orang Islam gitu kan? Apa yang indah seperti itu? Ya, terutama kalau kita bergaul sehari-hari kan bukan hanya pada komunitas kita yang Kristen aja. Semua masyarakat kita bergaul dengan Pak Ketua dan teman-teman. Lagi pula saya kan kebetulan jadi guru dan teman-teman saya juga semua Muslim dan murid saya juga ada yang Muslim, sehingga rasa kebersamaan itu yang lebih indah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena di agama kami sebenarnya ada tertulis di kitab bahwa bersahabatlah bagi semua orang. Jadi tidak membedakan, oh yang Muslim aja kita bersahabat atau dengan Buddha, tidak. Jadilah sahabat bagi semua orang. Jadi kita lakukan itu sehingga kita rasa kebersamaan, senang berteman dengan siapa saja. Karena hubungan sosial itu kan yang lebih penting daripada kita ada gap-gap tersendiri. Itu tidak bagus. Oke, baik Pak Syukri, ini karena kita akhir tahun juga menyambut tahun baru ya. Benar. Sudah ada maksudnya regulasi dari pemerintah terkait tahun baru ini? Apalagi ini kan masih ada COVID varian ini yang hadir ya. Apa bisa merayakan atau seperti apa? Kita sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banda Aceh sudah mengajak teman-teman forum untuk buat rapat khusus ini. Bagaimana kita teknik menghadapi Nataru ini, Natal dan Tahun Baru. Setelah kita duduk rapat bersama pada minggu yang lalu, kita sudah melahirkan beberapa keputusan, di antara lain yang pertama bahwa pelaksanaan untuk Natal ini itu tetap dilaksanakan oleh teman-teman hanya di rumah ibadah masing-masing dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Nah, jadi prokes itu menjadi amanah wajib karena masih dalam situasi. Sekalipun hari ini kita sudah mendengar informasi adanya varian baru, katanya Omikron. Mudah-mudahan tidak ada Omikron di Aceh, ya. Tapi Indonesia ya, masuk iya, ya, Pak? iya, iya benar di Indonesia sudah masuk. Jadi di sini itu jangan Omi, ya. Jadi Oman, jangan gitu. Oman gitu. Jangan Omi ya, Omikron ya. Jadi kita minta untuk tidak masuk. Ya tidak masuk itu tentu kita sebagai ketua forum mengajak dengan teman-teman untuk tetap prokes. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika persoalan kegiatan Natalan yang mereka lakukan di rumah ibadah, tentu kita sepakat dan untuk menyampaikan kepada forum, lalu kemudian kita atas nama pemerintah nantinya minta untuk melakukan yang namanya pengamanan secara biasa saja. Karena seingat kami, mereka juga di teman-teman Kristen, ya Katolik, yang ketika melaksanakan Natal, jika dilakukan pengamanan yang sifatnya terlalu besar-besaran, Itu agak mencurigakan. mereka juga malah risih. Itu sering disampaikan ke kami, Pak Ketua, kami risih ini. Kesannya ada hal-hal yang terjadilah entah ini entah itu. Namun bagi kita juga menyampaikan pengamanan tetap dilakukan Sesuai SOP. sesuai dengan SOP yang ada, supaya juga mencerminkan bahwa kehidupan umat itu adalah sebuah kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua, ketika menghadapi tahun baru nantinya, kita juga sudah sepakat bersama dengan teman-teman ya di dalam forum bahwa ke depan ini sebenarnya teman-teman ini tidak ada sifatnya itu long march. Tidak ada long march di jalan raya. Untuk trompet-trompetan, tiup-tiupan, kembang api. Setelah diskusi dengan teman-teman agama ini, mereka nyampaikan ke saya, Pak Ketua, kami sebenarnya nggak ada itu. Itu hanya Ya. Jadi apa juga, saya tanya dengan teman-teman. Teman-teman dari masing-masing agama memberi jawaban ke saya. Kami Pak Ketua, kalau di malam tahun baru itu, kami semua berada di rumah ibadah. Kalau tidak sempat di rumah ibadah, kami semua berada di rumah. Kerjanya apa? Kami semua berdoa. Apa isi doanya? Saya tanya ke mereka. Pak Gea dan teman-teman menjawab. Isi doa di antara lain yang mereka sampaikan ke saya. Tuhan, terima kasih telah memberi kehidupan kami yang baik. Terima kasih telah memberi rezeki yang banyak. Dan semoga Tuhan ke depan berilah kami kehidupan yang lebih baik lagi. Pada tahun yang akan datang. Dan akan datang serta rezeki yang lebih baik lagi. Itu di antara isi doa yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan di forum. Sama dengan yang saya ingin katakan, Mina. Jadi teman-teman penganut agama selain Islam ini mereka tidak ada long march, tidak ada bakar-bakar. Itu pengakuan. Nah, Artinya itu dia. maksudnya tidak ada perayaan kembang api. Iya, tidak ada perayaan kembang Hanya api. bentuk seremonial untuk Iya, kalau kita di agama Kristen itu, kalau pergantian tahun, itu memang di gereja masing-masing ada berupa ibadah, Ya. tutup tahun namanya. Itu bisa dimulai, itu waktunya bisa sesuai dengan kesepakatan di gereja, bisa dari jam 6 sampai jam 8. Itu paling lama jam-jam 10 malam udah selesai. Setelah itu kembali ke rumah semua, kembali ke rumah masing-masing, dan pada saat itu jam 12 malam pergantian itu tahun yang lama dengan yang baru, disitulah berdoa seperti yang disampaikan sama Pak Ketua tadi. Hafal kali Pak Ketua kalau masalah itu. Jadi, ya udah seringnya. Jadi kita berdoa berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan selama 1 tahun yang sudah kita lewati. Dan kita menyerahkan kehidupan ini di tangan Tuhan supaya Dia memberkati kehidupan kita pada tahun yang akan kita jalani ke depan. Jadi pada saat pergantian tahun itu tidak ada kita di jalan-jalan. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau di jalan itu ramai orang siapa? Nah, orang kan menilai, orang yang tidak paham, jangan-jangan orang Kristen semua. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin umat beragama ya yang di jalan. iya, yang di jalan aja, bukan bukan Kristen. Kan istilahnya kayak tahun baru. Iya, gitu ya. iya. Nah, itu berarti di agama Kristen sendiri sebenarnya tidak ada ya, tapi merayakan mungkin secara kebersamaan. Ya, secara kebersamaan saja. Tidak ada yang begitu ya luar biasa, foya-foya, hura-hura begitu, tidak ada. Tidak ada. Ya. Itu setelah kembali ke rumah mungkin ada maksudnya acara makan-makan gitu atau gimana? Ya itu ya seperti biasa kita menyambut hari raya ya sekedar ya minum kalau ada teman-teman kita yang datang, ada kue sedikit yang Itu sesuai artinya kemampuan. undang-undang orang
memang juga gitu untuk ke rumah? Iya, kalau namanya tahun baru itu hari raya mana ada ngundang. Jadi teman-teman kita yang merasa datang ke rumah untuk Natal dan tahun baru tidak ada undangan. Kalau undangan itu kan pesta. Oh gitu. Nah, jadi kan kita hari raya, namanya hari raya kan mana ada undangan. Karena kalau di hari raya di Islam mungkin ada undangan ya. Betul. Bisa datang. Saya kira gini Mina, itu tadi yang sudah digambarkan bahwa situasi perubahan tahun baru itu, kami juga sebagai ketua FKUB itu ya lewat PHTM ini juga kan menyampaikan sebenarnya dengan penjelasan yang sudah disampaikan sama Pak Gea di Kristen itu sudah dapat kita ngajak teman-teman Muslim kan gitu. Ya kalau memang merasa bahwa itu adalah pekerjaan yang tidak baik, ya jangan dilakukan. Kemudian setelah jangan dilakukan atau sudah dilakukan, jangan menyalahkan orang lain, gitu. Jadi bagusnya, jadi di malam pergantian tahun baru itu, coba hari ini kita semua di rumah. Coba semua di rumah. Sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman Kristen, semua di rumah. Nggak usah bawa anak naik mobil, naik kendaraan, muting-muting di jalan, nggak usah. Nggak usah lihat-lihat. Jadi saya tidak lihat Pak Gea tidak lihat saya. Pak Gea di rumah sendiri, saya di rumah sendiri, Mina di rumah sendiri. Nanti Adinda akan jalani di rumah sendiri, kita semua di rumah. Pastilah jalan itu tidak ramai. Tapi kalau hari ini merasa bahwa, ayo Mina, kayaknya jalan-jalan yuk. Perasaan saya ngajak Mina ngajak saudara, ngajak tetangga, ngajak. Itulah yang membuat macet tadi. Itulah yang membuat macet di jalan raya. Jadi akhirnya siapa yang membuat perayaan di pergantian? Sebenarnya perayaan tahun baru itu kayak bukan perayaan sebuah agama. Iya, bukan. Jadi itu kan bukan. sebuah budaya yang dikembangkan. Jadi tidak di situ menunjukkan bahwa itu perayaan agama. Jadi Hindu tidak merayakannya, Buddha tidak merayakannya, ya Protestan tidak merayakannya, Muslim juga tidak merayakannya. Jadi siapa yang di jalan raya itu? Saya kira itulah warga kota. Itulah warga kota yang penasaran, kepingin tahu, ada nggak nih orang lihat, ada apa di jalan. Yang itulah kemudian rata-rata jalan ke sana, jalan kemari, penuh musik semua sana, penuh di jalan raya. Jadi karena udah bawa anak-anak, ya kan, mengambil manfaat. Nah ini kayaknya ini laku nih, ada yang jual minuman yang kita masukkan, minum jus gitu, ya kan, jual makanan. Ya akhirnya jual balon. Akhirnya untuk anak-anak kalau begitu siapin apa? Disiapin balon, trompet, macam-macam. Itulah yang kemudian beli kembang api. Jadi itulah yang menjadi ribut semuanya. Akhirnya maksudnya dari terkesan apa? FKUB juga melarang untuk ya, makanya kami sebagai FKUB itu kita tidak hanya melarang menjual kembang api, tapi kami lebih mengajak kepada teman-teman penduduk Kota Banda Aceh, jangan keluar malam. Itu yang benar. Jangan keluar malam. Kalau udah tidak keluar malam, berarti balon nggak ada yang beli kan? Kembang api nggak ada yang beli kan? Jangan pula kalau sudah dilarang jangan keluar malam, seminggu sebelumnya udah beli duluan. Ya. Nah ini kan jadi masalah hari ini. Karena itu saya tetap mengajak sebagai ketua forum, ayo kita sadar diri bahwa ketika tidak melakukan, artinya menutup peluang-peluang untuk menuju ke arah bahwa kita bisa keluar untuk di malam tahap pergantian tahun baru itu. Ya semua kita di rumah aja deh, di rumah aja. Jadi imbasnya ke kita karena imbasnya ke pas Kristen gitu. Berdekatan dengan perayaan hari Natal. Dengan perayaan hari Natal. Jadi ini soal mindset aja ya. Nah itu Pak? mindset kalau begitu. Maka karena itu saya ngajak kita semua kan di rumah yang Muslim baca Quran, yang Kristen itu berdoa. Karena itu menjadi wajib berdoa. Sementara Muslim nggak wajib di malam itu, tapi di setiap malam menjadi wajib membaca Al-Quran. Saya kira ini lebih tepat dan lebih benar untuk hidup di kota kita. Jadi pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini bukan menjadi momok bagi mereka. Jadi bagi mereka itu malah itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi mereka ketika umat Islam benar-benar melaksanakan ajaran agamanya. Salah satunya ketika ia benar-benar melaksanakan syariat Islam di Kota Banda Aceh, malam pergantian tahun baru dia tidak keluar. Oke, baik. Ya, ini, gitu. Ada pertanyaan dari Irwan Saputra sudah masuk ya. Ditanya ke Pak Gea ini, katanya
tentang indikator kerukunan keberagamaan di Aceh dan sebagaimana tanggapan beliau terhadap survei kerukunan. Ternyata ada survei kerukunan ini bahwa selalu menempatkan Aceh di urutan paling buncit nih. Ini gimana nih? Kok ada kesenjangan ini, Pak? Jadi begini, itu menurut saya, kalau indikator untuk toleransi dan kerukunan di Banda Aceh ini bahwa dikatakan itu sudah bagus, ya salah satunya, ini salah satu ya. Buktinya kita tidak pernah terjadi pergesekan, pertikaian antara umat beragama. Nah, jadi selalu adem-adem saja dan baik-baik saja. Dan Menerima. Seperti misalnya dengan berlakunya syariat Islam di Aceh. Itu juga kita yang non-Muslim, khususnya yang Kristen, itu kita nyaman. Kenapa? Yang dilarang di dalam syariat Islam itu juga kan dilarang di semua agama. Jadi justru kita tenang seperti itu. Bukan berarti di agama Kristen itu bisa berjudi, bisa mabuk-mabukan, bisa berzina. Tidak. Semua itu dilarang. Jadi kita senang. Kita senang. Nah, kemudian memang ada beberapa tahun yang lalu itu ada survei masalah kerukunan. Tapi itu kan orang luar kalau saya tidak salah yang membuat angket ya. Tidak. Jadi mungkin dia melihat bagaimana, mungkin dia tanya sama orang-orang yang tidak pernah berdomisili di Aceh dan khususnya di Kota Banda Aceh, pendapat itulah barangkali ya yang dia ambil kesimpulan. Padahal dia tidak pernah merasakan bagaimana sebenarnya kerukunan kita. Coba lihat di Penayung itu. Semua kan kita berbaur aman saja dan belanja kan di tempat-tempat orang-orang kita yang non-muslim barangkali. Jadi tidak pernah terjadi apa-apa. Nyaman minum kopi sampai jam 3 pagi itu cukup nyaman, tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi kalau masalah penelitian itu mungkin Pak Ketua lebih paham kalau masalah itu. Jadi Mina begini Mina, ini informasi aja nih lewat Pehtem ini biar semua tahu bahwa di Kota Banda Aceh ada 2 kampung, 2 desa yang kita sebut dengan Kampung Sadar Kerukunan. Yang pertama ada Kampung Mulia, kemudian yang kedua ada Kampung Penayung tadi yang diceritakan sama Pak Gea. Nah, ketika kita di Kota Banda Aceh menyebutkan Kampung Sadar Kerukunan, kan ada alasannya loh. Kenapa harus diangkat dan disebut mereka, diresmikan lagi bahwa itu adalah Kampung Sadar Kerukunan. Ini Kampung Mulia misalnya. Itu udah menjadi masa contoh ya. Contoh. Nah, di Kampung Mulia itu ada di situ gereja Metodis. Ada gereja GPIB. Kemudian di sana itu ada HKBP. Ada 3 kan? Iya. Udah. Kemudian ada vihara. 3 atau 4 ya? Nah kan. Sementara masjidnya cuma 3 di Kampung Mulia. Nah, coba kita tanyakan sama mereka yang punya rumah ibadah, apakah vihara yang agama Buddha atau di Kristen di orang Pak Gea ini. Mereka akan menjawab, dari dulu sampai hari ini belum pernah ada yang lempar batu. Sedang mereka itu beribadah. Nggak ada. Nah, kalau begitu, siapa yang di samping gereja itu? Siapa yang di samping HKBP itu? Itu ternyata Muslim. Nah, kalau begitu, ada masalah? Nggak ada masalah. Artinya bisa berdampingan. Berdampingan. Di HKBP itu semua itu keliling rumah Muslim semua. Rumah Muslim semua. Nggak ada gangguan. Nah, selama ini Pak Gea ada nggak maksudnya kayak diteror gitu dari umat yang lain nggak? Oh, belum pernah ada. Belum pernah ada. Tingkat lemparan batu kecil aja tidak ada. Itu kan bentuk teror itu. Alhamdulillah di Kota Banda Aceh, kota kita lah menjadi kota yang baik. Itu salah satu indikator. Yang menunjukkan adalah Kampung Sadar Kerukunan. Nah, pertanyaannya, Kampung Sadar Kerukunan itu bukankah menjadi contoh bahwa kita ini hidup yang sangat toleran? Oh ya dong. Kan gitu. Ada satu lagi, Kampung Penayung. Itu Kampung Penayung itu, biar Mina tahu, itu penganut agama non-Muslim, itu 85%-nya Pak Gea ya? 85%. Hanya 15% aja Muslim yang tinggal di Kampung Penayung. Saudara kita yang Buddha di situ mendominasi. Ya, yang Buddha di situ semuanya loh. Ada sebagian kecil yang Kristen ya. Artinya kita yang tidak Katolik. pernah mendengar ada konflik. Ada konflik. Kepala desanya Muslim. Yang ia memimpin rakyatnya itu 85% itu non-Muslim. Ada Buddha di situ.
Ada ribut nggak? Dari dulu sampai hari ini. Namanya pun penayung. Ada makna? Jelas. Penayung itu ada dua. Dia bisa diberi makna kalau nih. masalah itu. Kalau penayung itu boleh kita ambil dari kata yang pertama bahasa Aceh. Itu namanya pepayung. Pepayung itu menunjukkan arti bahwa ada payung, memayungi. Jadi orang yang berada di bawah payung itu dijaga, dipelihara. Ini contohnya. Maka diberi sebutan dengan penayung, itu satu. Yang kedua, penayung juga kalau dari kisah dulu itu adalah itu dari bahasa Inggris. Fan Yong, Yong fan. Jadi kawan-kawan muda. Maka di penayung itu ada Chinese di situ. Ya kan, ada dari India, ada dari Amerika, dari Arab, ya. Itu penayung, berkumpul semuanya di sana. Jadi mereka bisa bersatu. Yong fan itu bisa bersama-sama di penayung itu. Nah, indikator itulah yang kemudian kita angkat bersama-sama dengan forum, kita jadikanlah itu Gampung Sadar Kerukunan. Dua gampung ini sudah cukup. Artinya menjadi contoh. Menjadi ya. contoh bahwa kota Banda Aceh adalah kota yang paling toleran. Nah, kemudian kan ada orang bilang bahwa Banda Aceh itu kota yang intoleran. Ya nah apa, orang ngomong aja. Yang penting secara Nah hari praktek ini harus prakteknya gimana loh? Sama halnya seperti tadi, buat apa kita jabat tangan, dilihat orang disorot di televisi, tapi di belakangnya gontok-gontokan. Oke, Gitu Mina. Pak Gia, itu yang menyambut tentang yang diungkapkan Pak Syukur tadi soal keamanan ini. Ya. Apa misalnya keberatan kalau ada polisi untuk mengawal di gereja ketika hari Natal atau seperti apa? Keberatan sih nggak ada, karena memang kita juga berterima kasih kepada aparat keamanan, Betul. TNI Polri, mereka sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Cuman saja seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, kalau memang pergerakan pengamanan itu lengkap dengan barakuda itu kan, ada tank-tank itu kan, justru orang nyaman, tetap nyaman. Justru orang melihat, ada apa ya di situ ya, kok sampai ada tank barakuda seperti itu. Sebenarnya kita nggak masalah. Keamanan itu cukup kita apresiasi aparat keamanan, TNI Polri. Itu tadi orang yang melihat, ada apa di dalam gereja ya, kok bisa ada anti teror begitu, ada pemeriksa bom segala macam, ada beberapa barakuda, mungkin orang aja justru berduyun-duyun melihat. Iya, mungkin masalah keamanan ini juga saya maksudnya ketika saya di Wuhan nih Pak ya. Maksudnya artinya ini kan di Wuhan muslim menjadi minoritas karena minoritas di tengah-tengah umat yang beragama yang lain. Jadi setiap Jumat itu tetap harus dikawal sama polisi gitu ya. Artinya ini sudah menjadi hal yang lumrah ya Pak. Kita menjadi minoritas di tengah umat agama yang lain. Baik, ini Pak, mungkin untuk Pak Gia lagi ada pertanyaan. Mungkin ini di luar dari konteks Pak ya. Ini kenapa ya? Apa filosofi orang Cina di Aceh atau Penayung sendiri kok bisa sukses gitu? Ada filosofi nggak gitu? Waduh, kebetulan saya bukan dari etnis Cina ya, atau Tionghoa. Tapi mungkin filosofi mereka untuk hidup berdagang itu memang luar biasa. Kan kadang-kadang sama seperti orang kita dari Sigli ya. Memang motivasi mereka dari dulu itu jiwa pedagang. Jadi rata-rata mereka semua berhasil. Jiwa dagang itu diajarkan dari nenek moyang turun temurun. Jadi begitu juga mungkin kalau orang kita muda. Baik, untuk terakhir nih Pak sekalian, harapannya untuk masyarakat Aceh yang memang kita hidup di negeri syariah dari Putra Diansyah, berapa nih poin yang Bapak kasih 1-10 untuk kerukunan umat beragama di Aceh? Kalau untuk secara keseluruhan sih boleh saya katakan itu 8 ke atas tuh nilainya itu untuk kehidupan bermasyarakat, karena toleransi kita di Aceh cukup harmonis, tidak pernah ada pergesekan atau pertentangan tentang antar umat beragama. Oke, baik Pak, mungkin Pak Syukur ada mau menyampaikan ke pemirsa. Kalau saya kepada yang suka dengan PHTM, saya tetap ingatkan bahwa rukun itu bukan berarti hanya di mulut, tapi rukun itu jauh kepada aplikasi. Kedua, tidak hanya diucapkan, tapi yang lebih bagus dilaksanakan. Yang ketiga, laksanakanlah ajaran agama sesuai dengan pilihan agama yang sudah dianut. Karena justru semua agama mengamanahkan untuk hidup lebih baik. Dengan agama dia akan menjadi tenang. Dengan agama ia akan menjadi lebih indah. Dengan agama yang ia pilih dia akan menjadi lebih
sesuai dengan apa yang ia maui. Kemudian yang terakhir, saya mengajak semua kita, mari mendukung kebenaran dan kebaikan. Sebagai Muslim, ya laksanakanlah sesuai dengan ajaran agamanya. Ketika Natal besok, ya nak perlu kita untuk menyatakan diri sebagai orang yang beragama sebagaimana agama lain, tapi perlihatkan kita adalah penganut agama yang kuat. Teman-teman yang beragama Kristen, Katolik, ya silakan untuk melaksanakan sesuai dengan ajaran agama. Ia berdoa di rumah ibadah sesuai dengan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di akhir tahun, semoga kita tidak melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mencerminkan kita itu adalah merayakan tahun baru. Baik. Itu aja dari Pak kami Gia, Ketua ini, FKUB. Mungkin untuk terakhir sekalian menyampaikan saran, ini benar-benar tidak ada hambatan atau gangguan secara personal ya ketika berbicara masalah Natal di Aceh ya. Silahkan sampaikan ke pemirsa dari Bang Deis. Ya, saya menyampaikan bahwa untuk perayaan Natal dan Tahun Baru di bawah pemerintahan Aceh yang berlaku syariah Islam, tidak ada gangguan apa-apa. Kita damai-damai saja, tidak ada hambatan apa-apa. Yang penting kita beribadah bersama-sama. Yang Kristen merayakan Natal dan Tahun Baru dan lakukan sesuai dengan prokes kesehatan. Baik, terima kasih Pak Gia dan juga Pak Syukur sudah hadir bersama PTM. Pemirsa di rumah, tetaplah tonton ya setia channel PTM setiap hari Senin dan Kamis, dan juga jangan lupa like and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.